Keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Mutiara Pagi. Senang sekali ya kami bisa kembali hadir menemani Anda edisi Rabu 4 Februari 2026. Pagi ini kita akan membahas topik yaitu polemik keluarga akibat orang tua memberi harta saat hidupnya. Dan pendengar, di studio kita sudah bersama dengan Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemendak Kota Cirebon dan Dai Polres Cirebon Kota. Jasa sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sehat. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini bisa disimak ya melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di kanal YouTube RRI Cirebon. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bisa ya melalui live chat YouTube kami di YouTube RRI Cirebon, atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya di 081324951935. Juga di dua line telepon kami yaitu di 023184932559 atau di 0231486374. Jadi pendengar, sebagai pembuka nih, mari kita simak terlebih dahulu ya uraian dari Pak Ustadz mengenai tema kita pagi ini yaitu polemik keluarga akibat orang tua memberi harta saat hidupnya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mbak Zaujahana dan kru RRI juga seluruh pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih Allah menganugerahkan pada kita berupa nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari buktikan salah satu bersyukurnya adalah thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini tepatnya hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, saya mengangkat tema tentang polemik keluarga akibat orang tua memberi harta saat hidupnya. Tema ini saya angkat karena melihat fenomena realita di masyarakat, betapa kasihan orang tua yang banyak jasanya pada anak di usia penghujungnya atau sudah tua itu menderita. Ini
Saya tahu ini dari masyarakat. Luar biasa banyak. Kasihan itu. Bahkan salah satu di antara Walebe, saya tidak tahu siapa, itu hampir 90% katanya. Bahkan tadi malam saya nyoba AI, nyoba ini. Ternyata benar itu, polemik masyarakat keluarga luar biasa. Nah, apa sebabnya menjadikan akibat demikian gitu loh. Ternyata, mohon maaf saya tidak menggurui, ini sebagai realitas, sebagai sharing saja. Ternyata faktor yang paling utama adalah kasih sayang orang tua kepada anak berlebihan. Ulangi lagi, karena sebabnya apa? Kasih sayang orang tua ke anak berlebihan. Emang dalilnya banyak sih. Saya bekerja mencari nafkah pasti untuk anak, betul. Itulah. Itu tidak salah itu. Itulah. Cuma karena berlebihan itulah dampaknya kembali kepada orang tua itu. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar karakter anak kan beda-beda itulah. Kalau kita merujuk dari Al-Qur'an, setidaknya ada 4 karakter anak. Anak hanya sebagai perhiasan saja. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tidak ada kebanggaan, hanya perhiasan. Bangga ketika punya anak, tapi anak tidak punya basic keagamaan. Itu. Kita sadari demikian. Yang kedua, karakter anak bisa menjadi ujian, fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini. Maka kita berhati-hatilah kepada anak-anak kita. Apalagi yang ketiga ini. Dalam Al-Quran surat Taghabun Allah telah menjamaikan, dan itu sudah jelas ada khitabnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Fakhdharuhum, maka hindarilah. Jadi ketiga karakter ini kan kurang baik semua, apalagi sebagai musuh gitu. Yang diharapkan anak ini adalah sebagai qurrata a'yun. Bagaimana Allah telah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu harapan kita semua. Namun kita hati-hatilah kepada anak. Jadi orang tua sudah capek mencarikan rizki sampai melahirkan anak pun antara mati dan hidupnya. Cuma berlebihan itu kasih sayang orang tua kepada anak itu. Sampai-sampai harta-harta pun sebelum meninggal dunia ataupun belum saatnya itu sudah dibagi-bagi kepada anak. Itu. Orang tua mungkin adil menurutnya. Tapi tanggapan anak apakah adil? Belum tentu juga itu. Karena sampel-sampelnya banyak. Mohon maaf. Saya tahu dari masyarakat juga gitu loh. Bukan saya ngarang gitu loh. Jadi mari kita bersama-sama sebagai orang tua harus bijak dalam menyikapi Al-Quran dan hadis ini. Karena ingat, namanya harta itu adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti peraturan ataupun pedoman Al-Qur'anul Karim. Supaya hidup kita sebagai orang tua itu di masa usia senjanya itu tidak sengsara hidupnya. Ini kemarin kita bahas, karena orang tua banyak sudah memberikan semua sampai habis, sampai rumah di tempat oleh anak pun itu masalah. Yang sekarang banyak sekali di antara orang tua tidak tidak dirawat oleh anak-anaknya. Karena anaknya 3 atau 5 itu kalau orang tuanya salah awal memberikannya, ini menjadi polemiknya. Dulu saya hanya kasih ini gitu loh, kata anaknya. Saya juga nggak adil orang tua. Itu banyak sekali di antaranya ini. Maka kaitannya dengan masalah harta ini,
kita harus kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara hak adami, walaupun secara perolehan, secara syar'i itu manusia yang mencarikan. Dari siang sampai malam, malam sampai siang mencari harta. Tapi ingat, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka belum saatnya kita membagi, jangan dulu membagi. Karena berlebihan orang tua kasih sayang kepada anak menjadi timbul polemik. Pribadi akan akibatnya ditanggung ini. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasihan orang tua. Karena satu anak dengan anak yang lain karakternya berbeda. Ada karakter anak ini bahasa Jawa ikut selamitan. Apa selamitan kok? Jaluk maning, jaluk maning, jaluk maning. Sementara orang tua kan ketika anak minta pasti dikasih gitu loh. Tapi ada anak, ya puja-pujare bae ada. Nah ini mengambil sikap ini. Kewajiban orang tua memberi nafkah dari lahir sampai batas menikah. Biarlah ketika menikah anak mencari maisha sendiri. Allah menjamin ketika sudah menikah. Nah itu harus kita betul-betul yakini itu. Karena setelah menikah adalah sebagai an-nikahu miftahur rizki. Menikah akan dibukakan rizki yang sangat mudah. Dengan menikah adalah salah satu sebagai tuntunan Rasulullah SAW. Sudah diakui sebagai umatnya Nabi. Menikah anak-anak juga itu adalah sebagai sinergitas yang sangat kuat antara suami istri. Suami bekerja di luar rumah, istri bekerja di dalam rumah. Itu luar biasa. Karena ingat, keluarga akan melahirkan anak keturunan dan akan melahirkan harta benda. Itulah harus kita yakini. Jadi namanya pernikahan itu, kita kembali lagi pengertian adalah ikatan lahir batin. Lahir melahirkan harta benda, batin melahirkan anak keturunan. Itu dari dua orang suami istri itu. Maka ketika anak-anak sudah menikah, udah biarkan saja dia mencari rezeki. Nah, tapi kebanyakan kan orang tua kan semuanya dikasih semua itu. Jadi anak tuh akhirnya tidak mandiri. Gitu. Walaupun orang tua kaya, kadang-kadang anaknya tidak mandiri kadang-kadang. Nah malah dari itu, mohon maaf kalau saya salah, ini adalah realita di masyarakat. Jangan sampai orang tua berlebihan kepada anak-anak ketika akibatnya itu menjadi polemik bagi keluarga ini. Ini baru dari sisi kasihan orang tua kemarin sama sekarang. Nanti mudah-mudahan insya Allah akibat dari itu dari anak-anak nanti. Jadi sebagai mukadimah saja prolog, maka kita hati-hatilah untuk menyikapi demikian, karena jangan sampai orang tua sudah banyak jasanya kepada anak, akibatnya kesalahan orang tua, dampak akibatnya sengsara hidupnya di masa penghujung usianya. Terima kasih, mangga silakan untuk dialog interaktif. Oke baik, terima kasih Pak Ustadz atas uraiannya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, bisa ya melalui WhatsApp kita di 081324951935 ataupun melalui line telepon kami di 023184932259 atau di line telepon yang satunya juga nih ya 0231486374. Juga Anda bisa bergabung melalui live chat YouTube kita ya, yaitu RRI Cirebon. Izin untuk menyapa dulu nih Pak Ustadz dari YouTube kita. Ada dari Saiful Huda. Alhamdulillah barakallah saged hadir menyimak sampiran talun. Semoga sehat selalu Pak Kiai, selalu dinanti tausiahnya. Lalu juga ada dari Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menyimak. Juga dari Wong Cangko. Alhamdulillah Wong Cangko hadir Pak Kiai. Lalu juga Upi Lutfiana, alhamdulillah.
Ala kulihal barakallah sakit hadir menyimak sampiran talu. Juga terakhir nih dari Wahyun Tiwa. Bismillah, assalamualaikum. Plumbon hadir Pak Ustadz Ya, katanya. terima kasih. Oke, baik Pak Ustadz. Dan mungkin Jauza mau bertanya terlebih dahulu nih ya Pak. Berarti nih yang di film-film itu berarti agak sesuai ya Pak. Kalau misalkan orang tua itu udah ngasih tahu nih, kamu nanti akan dapat harta ini, kamu akan dapat harta ini. Ya makanya tuh satu sama lain tuh ada aja konfliknya karena itu ya Pak Ustadz. Berarti benar Pak itu. Betul, itu. Di masyarakat pun banyak yang itu apa sih? Ngadu lah katakanlah ataupun aduh kasihan banget itu lah. Jadi orang tua sudah capek, sudah tapi akhirnya mungkin karena orang tua kurang bijak dalam hal membagi atau memberi, belum saatnya intinya sih, belum saatnya intinya. Sebetulnya kan saatnya ketika orang tua sudah meninggal dunia melalui pembagian waris itu intinya. Tapi sebenarnya kalau orang tua bagi harta saat masih hidup berarti itu boleh apa enggak Pak Ustadz? Boleh, namanya hibah, tapi tidak semuanya. Dalam hadis Nabi kan maksimal sepertiga. Kalau orang tua memberi hibah kepada anak. Tapi banyaknya kan diberi semua gitu loh. Itu kebanyakan gitu. Jadi tidak sadari bahwa ini adalah syariat Allah yang tertinggal. Waris intinya sih. Kan banyak orang tidak bagi-bagi waris kan itu loh. Ah gitu. Dan banyak polemik-polemik itu mangkrak rumah setelahnya karena sengketa waris semua. Nah, itu. Betul. Ya insya Allah tidak ada kata terlambat lah, jangan sampai belum saatnya kita bagi-bagi waris. Walaupun itu kata orang tua milik saya katanya. Ya emang tidak salah, tapi kan ingat harta itu amanah. Amanah. Oke, dan kalau orang tua lebih sayang ke satu anak nih, lalu satu anaknya kan dikasih lebih nih Pak Ustadz. Nah terus kalau anak itu satunya anak lainnya merasa tidak adil gitu, apakah berdosa kalau protes gitu? Ya itu. Siapa yang awali? Anak apa orang tua? Orang tua. Nah itu. Sementara karakter anak ada berapa tadi? Ada 4 tadi karakternya. Karakter hanya sebagai perhiasan, karakter sebagai bisa menjadi ujian, bahkan bisa menjadi musuh. Banyak gak orang tua dimusuhi oleh anak? Banyak. Yang diharapkan kan yang satu, qurrata ayun, anak yang soleh. Coba bandingannya 3 tambah 1 bandingan 3 banding 1 loh ya. Itu maka kita sadarilah sebagai orang tua ya, mohon maaf ini saya bukan gurui, tapi ini pelajaran-pelajaran yang berharga di tengah masyarakat ini. Dan saya tahu pun emang dari masyarakat juga, bukan ngarang saya kan gitu loh. Bahkan saya tuh penasaran, katanya AI kan bisa menjawab segala-galanya, emang bener AI juga demikian. Tadi malam saya nyoba ya, baru coba AI. Ternyata luar biasa lah kata. Ya sebagai pelajar, sebagai ambil belajar di AI juga untuk membandingkan betul apa tidak, gitu loh. Dan bagaimana sih Pak Ustadz kita caranya mengingatkan ke orang tua gitu, tanpa durhaka tapi? Ya, jadi ketika orang tua memberikan demikian ya kita dengan cara mau'izatul hasanah atau dengan cara pendekatan yang positif. Terutama di saat salah satu di antara orang tua meninggal dunia. Ketika orang tua meninggal dunia, baru kita beri masukan. Kalau sekiranya membagi, jangan semaunya sendiri. Tapi dengan cara syar'i pembagian waris secara Al-Quranul Karim. Karena ketika orang tua masih dua-duanya sih, walaupun sudah bagi hibah, itu awal-awalnya kan. Tapi dilanjutkan ketika sudah meninggal dunia, orang tua yang masih hiduplah yang menjadi masalah. Atau sebelum beri hibah kepada anak-anaknya sampai meninggal dunia salah satu orang tua, ayo kita berbagi secara syar'i gitu loh. Insya Allah akan berkah loh. Karena namanya pembagian waris itu luar biasa. Al-Quran sudah memberikan rewardnya yang sangat luar biasa loh. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Kita sadari bahwa ibadah yang sangat berat adalah waris ternyata gitu loh. Ketika ibadah beratnya waris, ketika menjalankannya luar biasa. Allah memberikan rewardnya berupa surga. Di dunia surganya berkah gitu loh.
harta-harta yang didapatkan itu insya Allah berkah. Bahkan tidak hanya yang dinikmati oleh orang yang dapatkan saja sebagai waris, sebagai ahli waris, juga masyarakat sekitarnya akan menikmati juga. Itu. Sebabnya apa? Salah satu di antara kaifiat cara-cara pembagian waris, sebelum dibagi waris harus dizakati dulu. Nah, karena bagaimanapun juga orang tua yang meninggal dunia itu kan dari kasab, dari usaha. Kalau sudah melebihi 1 nisab, maka harus dibayar zakat hanya 2,5% kok. Dari 2,5% inilah multi efeknya luar biasa untuk diberikan kepada para fakir miskin di sekitarnya. Nah, di situ. Apalagi kalau sekiranya tidak punya anak, maka sebelum dibagi waris kalau bisa diambil sedekah jariyahnya. Untuk atas nama yang meninggal dunia tadi, nanti ditempelkan, dititipkan ke musola, ke masjid, itulah. Supaya akan menuai pahala-pahala bagi orang yang mendapatkan harta dengan waktu hidupnya itu. Nah, kan banyak ketika bagi waris tidak bagi-bagi waris, rebutan menjadi masalah. Kemudian akibatnya tidak memperhatikan orang yang meninggal dunia tidak punya anak, itulah. Jadi ada multi efeknya sangat banyak ketika harta-harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dibagi waris. Surga itu bermakna barokah di dunianya. Itu yang diharapkan. Walaupun ibadah yang sangat berat adalah waris. Itu nyata di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan ada juga yang bertanya dari WhatsApp kita, yaitu dari Ibu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha, sehat ya kabarnya? Pak Ustadz, saya mau bertanya begini, ada teman saya ketika berkumpul, dua menceritakan anak laki-lakinya selalu minta uang padahal sudah punya anak. Oleh ibunya diberi terus sampai menantunya bilang gini, enak je punya mertua baik selalu dikasih. Padahal bapaknya marah-marah dan tidak setuju kepada istrinya yang seolah-olah takut oleh anak. Sedangkan anak yang kedua perempuan itu sih baiknya seperti itu. Dan pertanyaannya, orang tua idealnya harus seperti apa? Dan berdosakah kalau seperti itu bikin kesel orang tua? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Mbak Jaza sehat selalu ya. Baik, terima kasih Bu Reni. Silakan Pak Ustadz. Itulah di masyarakat demikian. Kadang-kadang orang tua serba salah. Kemudian kadang-kadang termasuk dari anak pun karakternya berbeda-beda. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya? Ya kita harus dengan bijaksana, arif bijaksana. Jadi serba susah sih namanya. Makanya pondasi yang paling awal sebetulnya adalah tanamkan anak-anak menjadi anak yang soleh itu ya dengan pendidikan agama sebetulnya sih. Kalau anak itu kurang dalam pendidikan agama, menjadi keder, serba keder akhirnya kan. Coba kalau tanamkan dari kecilnya keagamaan kuat, di pondok pesantrenkan dan seterusnya itu. Walaupun anak juga hebat dalam pendidikannya sampai menempuh S1, S2, tapi tidak ada basic agama juga sama demikian. Ya, bagaimana cara menyikapinya sebagai orang tua ibaratnya sudah nasi jadi bubur ibaratnya kan? Maka kita harus lebih hati-hati kepada dua anak tadi. Karena di situ apalagi ada sisi yang lain. Siapa? Menantu. Iya kan? Namanya karakter anak beda-beda tadi kan. Minta lagi gitu loh. Nah gitu loh. Dan itu hampir. Jadi mungkin sebagai dinamika dalam keluarga juga bisa. Tapi kita sebagai orang tua harus bijaksana dalam menyikapi. Dan dengan memberikan yang santun kepada anaknya atau nanti deh segala macam bagaimana baiknya lah. Insya Allah orang tua banyak makan garamnya, artinya pengalaman dalam hal kejadian 1, 2, 3 sebelumnya kan gitu. Pokoknya orang tua jangan sampai berat sebelah kepada anak, karena ini anakku gitu loh. Itu tidak melihat kaitan yang lain, itu adalah anak sebagai darah kita sendiri. Supaya kita sebagai orang tua jangan sampai menjadi masalah di kemudian harinya.
Ya, demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti lagi-lagi bagaimana caranya orang tua mendidik anak tersebut Iya, ya Pak terutama Ustadz. itu. Dan memperlakukannya biar adil nih satu sama lain ya Pak Ustadz. Oke, dan izin lagi untuk menyapa dari live chat YouTube kita. Ada dari Indra Budiwati, Alhamdulillah selalu menyimak. Lalu ada dari Mahmud Syam, DKM Jamin Cuci Manah. Hadir menyimak sukses Ustadz. Lalu juga dari Wong Cangkok nih bertanya Pak Ustadz, apakah ahli waris boleh mendapatkan hibah atau wasiat? Kalau boleh, adakah batasan maksimal dari hartanya Pak? Itu Pak Ustadz, Ya. silakan. Jadi kembali kepada pengertian hibah, wasiat ya. Kalau hibah kan pemberian seseorang kepada orang lain, entah kepada keluarga atau pada ahli waris, pada yang lainnya. Tapi dalam hadis Nabi maupun dalam kompilasi hukum Islam itu tidak boleh melebihi sepertiga. Itu. Dan penghakannya satu itu sudah dinikmati. Tapi kalau wasiat ada batasannya yang sangat jelas, la wasiyat tali warisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Dan hadis ini sebagai tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 180. Di mana ketika ada tanda-tanda kematian, maka berwasiatlah. Ternyata wasiat ini mengandung polemik juga. Kenapa? Yang senang dikasih banyak, yang tidak senang dikasih sedikit. Maka kata kitab Kifayatul Akhyar, saya baca ya, itu terhafuz atau ternasakh oleh surat An-Nisa ayat 11. Jadi kalimat wasiat itu ternasakh oleh surat An-Nisa ayat 11, berlaku menggunakan ilmu waris atau pembagian waris. Nah, boleh wasiat selain ahli waris. Yakni sebelum meninggal, tanah sana untuk sodako jari atas namaku. Tapi tidak boleh melebihi sepertiga juga, walaupun miliknya. Nah, itu bedanya antara hibah sama wasiat. Jadi wasiat itu boleh siapa saja, tapi tidak boleh melebihi sepertiga. Dengan adil dalam memberikan kepada anak-anaknya, kalau wasiat tidak boleh. Karena wasiat cenderung banyak biasanya daripada hibah kan gitu. Nah, di situ. Jadi, ketika salah satu anak ini diberi wasiat kepada, kalau bisa dibatalkan. Ingat kata Nabi dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak usah taat kepada makhluk. Salah satu makhluknya orang tua. Orang tua makhluk bukan kira-kira. Kenapa sebabnya tidak boleh taat kepada orang tua? Karena orang tuanya fi maksiatin khaliq. Karena orang tuanya bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Karena tidak menjalankan waris. Lebih dahulu masalah wasiat daripada waris. Itu. Sementara waris ini sangat penting. Gitu loh. Jadi lebih dahulu wasiat daripada waris itu salah. Itu mohon maaf. Ini saya langsung just aja nih. Karena ada dalilnya Al-Quran saya sampaikan. Maka boleh di debat juga nggak masalah. Itu. Jelas sekali Al-Quran itu loh ya. Itu loh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Jadi berhati-hatilah kita sebagai orang tua. Ketika orang tua demikian, bisakah anak yang soleh untuk tidak menjalankannya? Itu. Karena tersandra orang tua berwasiat yang salah itu. Gitu. Sementara ibadah yang sangat luar biasa adalah waris, tapi banyak yang melupakannya. Ya, itu ya. Mudah-mudahan ini sebagai pelajaran yang baik untuk kita semua. Jangan sampai kita mendapatkan kenistaan di akhir hayat maupun lagi di alam akhirat nanti gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Izin untuk menjawab dari line telepon kita, sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Ibu Iis di Bumi Ayu. Oke, silakan Bu Iis di Bumi Ayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat Ibu Ayu? Alhamdulillah. Ya. Semoga Ustadz juga sehat ya. Amin. Makasih doanya. Selalu semangat ya Ustadz masuk hari. Ya berbagi Bu, bukan menggurui tapi sharing aja. Ini Ustadz, saya mau bertanya, seumpamanya cuma nggak punya harta, cuman punya yang ditinggalin anak dua, cuman buat tempat tinggal ya anak dua itu cuma itu aja. Itu apakah itu termasuk waris atau hibah?
begitu Ustaz. Ada yang meninggal belum? Belum. Cuma Ayah ibunya masih ada, punya anak 2. anak 2 laki perempuan, tapi ya tinggalnya cuma itu aja, cuman buat rumahnya si anak ya 2 itu, laki perempuan. Iya, maksudnya Termasuk orang tua anak itu masih hidup nggak? Dua-duanya? kalau suami saya sudah nggak ada. Tapi Sudah meninggal. Ya, tapi Dipastikan ya, masalahnya di sini. Ya. Saya harta itu ya tanah itu yang buat bikin rumah itu juga bukan dari suami, dari kakek saya gitu. Jadi buat tinggal anak saya 2 itu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Terima kasih Mbak Rina atau Mbak Zauja nih. Mbak Zaujahana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ya Bu Ayu, kita sadari bahwa kita hidup ini berawal tidak ada. Kemudian adanya itu bisa dari hibah atau warisan dari orang tua atau dari hal jual beli. Nah, sehelai kain pun kalau hanya itu, ketika salah satu meninggal tetap diwaris sebetulnya gitu loh. Nah, jangan takut kita tidak punya rumah. Dan orang tua ketika salah satu meninggal segerakan untuk dibagi. Walaupun itu nanti secara bersama-sama dalam menikmati di situ gitu loh. Pertama, misi pembagian waris itu adalah supaya orang tua yang meninggal dunia atau suami ibu dalam barzah tenang. Itu loh. Ada hadisnya. Itu loh. Yang kedua, jangan melahirkan polemik-polemik baru gitu loh. Apalagi anaknya 2. Karakternya sama tak beda 2 anak itu. Gitu. Tetap dibagi waris sebagai adalah ibadah kepada Allah, tapi hanya dicatat saja. Suami istri dapat berapa, 2 anak tadi dapat berapa itulah. Supaya tenang kita sebagai orang tua. Nah, itu maksud saya. Jadi kedepankan pembagian waris. Karena sudah mengandung sudah memenuhi rukun dan syarat. Rukun pembagian waris ada 3. Ada orang meninggal dunia, ada harta yang ditinggalkan, ada ahli waris. Nah, kemudian asal usul harta itu, apakah harta hasil bersama sebagai harta bersama atau gonong gini, atau hasil dari pemberian ataupun warisan dari orang tua, itu beda juga pengertiannya. Jadi istilahnya ada harta bawaan, ada harta bersama gitu loh. Kalau emang disampaikan oleh Bu Ayu ini sebagai harta bawaan, miliknya kakeknya, berarti itu harta bawaan. Karena harta bawaan dari orang tuanya Ibu Ayu, maka tidak boleh diwaris karena Ibu Ayu masih hidup. Tapi rumah apakah sebagai harta bawaan juga? Kayaknya nggak mungkin kalau suami tidak ikut andil kan gitu loh. Pasti suami ikut andil bisa membuat rumah. Nah, rumah itulah sebagai harta bersama dengan suami. Nah, jadi harus dirinci asal usul hartanya itulah. Jadi tidak langsung dibagi, tidak tahu asal usulnya tidak boleh juga itulah. Nah, di situ tapi pembagian waris harus dilaksanakan supaya tidak mengandung polemik yang lain. Kalau tidak ngerti tanya kepada ulama di sana setempat di sana. Insya Allah akan dijawab. Kalau kita tidak bisa atau tidak mengerti, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kita tidak paham itu. Supaya tidak menjadi polemik berkelanjutan itu. Demikian ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bu Iis tadi. Dan Pak Ustadz izin untuk menjawab dari line telepon kita. Sudah ada yang terhubung lagi. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zauja. Iya. Dengan Pak Maman. Pak Maman. Yang punya Perumnas. Di Perumnas. Assalamualaikum Bapak Kaina Sofat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Singkat nih Pak Kiai. Ya. Ridho Allah itu tergantung dari seorang tua. Ya. Nah, mungkin di sini ada penjelasan dalam hal apa nih, karena ridho orang tua tidak bisa dilakukan
untuk pembagian waris. Karena waris ada hadisnya, Ada Al-Qur'annya. ada Al-Qur'annya. Itu yang pertama, penjelasan. Yang kedua tadi kaitan dengan masalah wasiat, ini betul terjadi. Anak pertama udah meninggal, kemudian meninggalkan istri, si suami itu meninggalkan anak dua. Anak Nah, dua. si mertuanya itu mewasiatkan harta yang miliaran kepada anak yang nomor dua yang masih hidup. Salah satunya. Salah satunya anak atau cucunya tidak diberi sedikit pun karena ibunya bentrok dengan mbahnya atau dengan mertua itu, si istri yang tinggalkannya itu. Terjadi konflik berat. Sehingga untuk pernyataan tidak saya bagikan, tidak saya berikan harta saya, tetapi saya berikan pada anak yang kedua. Itu barangkali konflik itu Pak Kiai, mohon penjelasan. Punten, Ini dua bagaimana anak, kan? dua-duanya masih hidup semua. Karena ada Yang- muncul cucu masalahnya tadi Bapak bilang. Yang pertama anaknya sudah meninggal. Oh, meninggal, ya, Meninggalkan oke, istri ya. dan anak. Gitu. Ya. Sekarang tinggal anak yang kedua, laki-laki Masih hidup. semuanya. Tapi Nah, ini cucu anaknya- tidak dilibatkan cucunya. Ini anaknya sedang mendengarkan sebenarnya nih. Iya. Baik, mohon penjelasan. Iya, Terima kasih iya, Pak iya. Kiai. Terima kasih. Terima kasih Pak Juga. Iya, baik. Terima kasih Pak Maman. Silakan Ya, Pak. kalau seandainya sudah terjadi demikian, ayo kita musyawarahkan bersama, duduk bersama. Tidak boleh face to face, sehingga tahu akar permasalahannya, gitu loh. Dan kita lepaskan semua kepentingan yang ada, tapi harus hadir pihak ketiga juga sebagai mediator, sebagai advokator juga, supaya muncul kebersamaannya. Kita rangkul semua dari kedua belah pihak, termasuk ponakan-ponakannya, kan ponakan bahasanya. Kan ini berseterunya dengan paman bibi, maka dengan makanya tadi ada cucunya, berarti tertarik itu. Jadi duduk bersama, kemudian kita ayo bersama apa akar permasalahannya dengan prinsip dua saya biasanya. Tidak ada dusta di antara kita. Kemudian bening banyuwe kena iwake. Ya kan enak. Nah, jadi kita polemik ini jangan berkepanjangan. Harus segera selesaikan. Tapi ingat harus ada pihak ketiga untuk mendamaikan sebagai mediator plus mengadvokatornya. Jadi semuanya dibela semua. Kepentingannya tidak lain adalah supaya harmonis. Berarti di sini ada mata rantai yang terputus. Ketika orang tua meninggal dunia belum bagi waris berarti kayaknya. Ingat, membagi waris keluarga semakin harmonis. Dan itu dibuktikan saya alhamdulillah di mana-mana. Punten saya bukan sombong ya, itu nyata itu. Jadi sebelum apa-apa ribut, malah apa istilahnya mangkat sumpah gitu loh, masya Allah. Jadi ya inilah sebagai polemik harus kita atasi bersama. Ya, ingat namanya waris bukan pemberian, tapi pembagian. Hakikatnya Allah yang membagi, nggak mungkin Allah tadi langsung, tapi Rasul sebagai utusannya. Nggak selamanya Rasul hidup. Basyarul kafar, maka ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris para nabi. Nah, pengejauhan tanya ulama sebenarnya adalah dua, ada litigasi, ada non litigasi. Litigasi di pengadilan agama. Non litigasi secara kekeluargaan. Tapi tetap harus ada orang yang membagi. Itu supaya enak, aman, gitu loh. Maka misi pembagian waris yang paling utama adalah orang yang meninggal dunia dalam barzah tenang, kemudian keluarga yang tinggalkan akan harmonis setelah pembagian harta waris. Akibat dari tidak bagi waris, keluarga sakwa sangka terus kepada salah satu pihak yang lainnya. Nah itu. Okay. Jadi jawabannya harus segera selesaikan bersama-sama dalam forum keluarga. Dan harus ada pihak ketiga yang mediasinya. Oke, baik. Dan untuk ridho orang tua tadi katanya ada Oke. pertanyaan itu gimana Ridho Pak? orang tua, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Emang benar. Jadi keriduan orang tua itu sebagai batasan, sebagai ukuran ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa?
Semua kan yang capek kan orang tua. Orang tua sudah mencari harta benda, diberikan kepada anak-anak. Enaknya kadang-kadang salah kaprah dalam menanggapinya kan gitu loh. Orang tua adil, bilang anaknya tidak adil. Karakter anak beda-beda kan gitu. Maka ketika kita menyikapi ridhonya Allah, emang benar ridhonya orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh hanya 2 anak saja, pasti. Kadang-kadang anak yang satunya jengkelin terus gitu loh. Nah, gitu. Nah, kita sebagai anak ini, kapasitas anak, ya kita jangan berjengkel sama orang tua, kan gitu loh. Dan orang tua menyampaikan pun kadang-kadang hati-hati sebetulnya. Saya juga pernah sebagai anak, kadang-kadang gitu, saya juga sama. Tapi kan ketika punya basic agama, oh iya saya yang salah, kan gitu loh. Karena punya basic agama gitu loh. Makanya kewajiban orang tua itu memberikan agama yang lebih kuat, pondasi yang paling utama pada anak-anak. Jadi ada pondasi yang kuat tentang keimanan, tentang akhlak kepada orang tua di situ. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan sudah ada yang terhubung lagi dari line telepon kita. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tujuh Zauzah. Iya, Ibu Indra. Baik, Bu. Tumben di terakhir. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya hanya mau mendengarkan aja, tapi chat di YouTube dan WA enggak dibaca-baca oleh Mbak Zauzah. Jadi masuk. Gimana? Iya, gini Pak Kiai, kalau waktu hidup gitu ya, kedua orang tuanya dan cukup berada gitu. Nah, kebiasaan di kampung itu membekali anaknya dengan sebidang tanah itu untuk tiap-tiap anak, supaya nanti pas nikah itu dapat bawa tanah itu, mungkin yang oleh Pak Ustadz disebut sebagai harta bawaan kan ya. Nah itu jadi kalau begitu kan boleh-boleh saja kan Pak Ustadz. Kemudian juga kalau misalnya si ayah meninggal, lalu harta tersisa yang dibagi waris itu sudah pada anak-anaknya, tapi si ibu minta izin dalam tanda kutip kepada anaknya untuk tetap tinggal di rumah itu walau sudah dibagi warisnya ya, karena dia tidak punya tempat untuk tinggal gitu kan, anak-anaknya sudah berkeluarga masing-masing. Nah kalau begitu bagaimana? Terima kasih Mbak Zauzahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Nah inilah kebiasaan, mohon maaf, kurang tepat. Bahkan sampai orang tua masih hidup minta izin supaya tempat situ. Kurang tepat juga kan gitu loh. Sebabnya apa? Ya tadi, orang tua ketika anaknya menikah diberi modal lah katakanlah, berusaha dan seterusnya. Orang tua berada. Iya kalau lebih banyak harta-hartanya. Tapi ingat, anak tidak 1, tidak 2. Anak pertama 2, 3 sudah bisa memberikan bekal setelah menikah. Gilirannya anak terakhir dananya cuma segitu gitu loh. Kan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat itulah. Maka basic yang paling utama anak tanamkan ilmu sebetulnya, bukan harta benda. Karena harta benda setelah menikah itu luar biasa insya Allah. Gitu. Jadi kita nikmati sajalah harta-harta milik kita sebagai orang tua. Gak usah dibagi kalau saya sih, ibaratnya gitu loh. Sebabnya mengandung polemik untuk pribadi kita nantinya gitu loh. Apalagi sudah menyampaikan nanti izin ya tidak izin. Kalau secara waris kan lebih banyak siapa dapatnya? Kan orang tua itu. Jadi untuk menjaga muruah orang tua dalam pembagian waris juga. Ingat ketika harta bersama kan dibagi 2 dulu. Harta yang diwaris hanya miliknya suami saja yang meninggal dunia, atau milik istri saja yang meninggal dunia.
Ketika meninggalnya suami, istri dapat 1/8 dari separuh tadi. Ketika meninggal istri, suami dapat 1/4. Kan besar itu loh. Setidaknya bukan ikut sama anak loh. Orang tua tetap berdiri kokoh miliknya sendiri dari pembagian harta waris. Itu yang betul. Kebiasaan sudah luar biasa sampai ke punten ini saya realita di masyarakat begitu emang. Nah, di situ. Tapi untuk memberikan kesadaran sangat luar biasa. Perlu waktu, perlu pemikiran. Tapi sangat mudah sekali sebetulnya. Ingat, harta itu adalah amanah, titipan. Kalau amanah ya kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak bisa ngarang sendiri, tidak bisa membuat aturan sendiri. Hibah, wasiat, itu ada semua dalam Al-Quran hadis. Kalau kita mau supaya hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Itu. Oke. Jadi ketika ada izin itu ya berarti kan otomatis kan berarti kan tidak punya muruah orang tua itu. Ya ada bahasa izinnya itu lah. Padahal yang paling banyak adalah orang tua, bukan anak loh gitu. Kalau sudah bagi waris secara syar'i. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Dan izin menyapa pendengar di live chat YouTube kita. Ada dari Mas Rukin Paparazi. Mas Rukin Karangkendal. Alhamdulillah bisa nyimak pencerahan terkait pembagian waris. Dan sepertinya Pak Mas Rukin ini mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaannya tidak selesai ya. Lalu ada dari Bu Srim nih. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz Budarto Grand Firdaus Banjarwangunan. Lalu juga dari Sumadi. Alhamdulillah masih disukani nikmat, sehat walafiat, saged hadir menyimak tausiah saking ria Pak Ustadz. Kesuwun pencerahannya. Dan izin untuk membacakan live chat YouTube kita dari live chat live WhatsApp maksudnya ya pendengar, mohon maaf. Dari Ibu Purnama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Pak Ustadz dan Mbak penyiar cantik, sehat selalu. Mau nanya, ada suatu keluarga yang beragama Kristen tapi akhirnya ayahnya masuk Islam. Anak-anaknya ada yang mau masuk Islam, ada yang masih Kristen. Bagaimana cara pembagian warisnya dan pada kantor apa yang bertanggung jawab kalau kasusnya seperti ini? Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa dijawab agak singkat ya Pak Ustadz. Ya, antara keluarga beda agama ya. Kalau kita hadis Nabi mengatakan la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi antara orang muslim dan orang kafir. Kalau Indonesia adalah nonis sama Islam lah gitu loh. Kemudian siapa yang berwenang untuk menentukan itu secara litigasi di pengadilan agama kalau umat beragama Islam. Kalau litigasi non muslim itu di pengadilan negeri secara lembaga pemerintah. Nah, kalau di luar lembaga pemerintah non litigasi ya berarti kepada ulama setempat yang mampu untuk menyelesaikan pewarisan itu. Jadi situ. Jadi litigasinya di pengadilan agama atau pengadilan negeri. Dan kalau khusus mengenai materi waris Islam, dia tidak dapat waris. Dan ada fatwa MUI juga tahun 85 ya. Dia tidak dapat waris kalau beda agama, tapi bisa melalui hibah atau bisa melalui wasiat atau bisa melalui wasiat wajibah. Itu semua diatur oleh kompilasi hukum Islam. Itu. Jadi regulasinya ada ketika beda agama. Itu loh. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan terakhir mungkin sebagai penutup untuk edisi Mutiara Pagi kali ini, silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Zaujahana dan pendengar RRI dimanapun berada. Mohon maaf saya tidak menggurui tapi sharing saja. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini kita harus berhati-hati terutama pada orang tua. Jangan jadi polemik, orang tua sudah baik kepada anak, caranya tidak tepat, akibatnya dampak negatifnya terjadi pada orang tua sendiri. Hindarilah pembagian waris ataupun memberi saat orang tua masih hidup. Nanti saja ketika sudah meninggal dunia melalui pembagian waris, insya Allah akan barokah manfaat dunia akhirat. Karena ibadah yang paling luar biasa adalah pembagian waris. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Silakan dibaca surat Al-Nisa ayat 13. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan demikian pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah bergabung melalui WhatsApp, line telepon ataupun live chat YouTube kami. Saya Jauzahana pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, nantikan di pukul 6 akan ada berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.